menyantuni, menghargai dan menghormati ahli teman baik orang tua Anda. Jadi kalau kita ingin orang tua kita ceria di dalam kubur, seronok di dalam kubur, berasa bahagia, maka kita kenali siapa orang-orang yang kenal baik dengan orang tua kita. Itu kita berbuat baik dan kita santuni secara hormat. Kebaikan kita dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita sama dengan kita berbakti langsung dengan kedua ibu bapa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti pada hadis yang ke-91. Tengok dulu, sabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mazala yubjilu yusini bil jari." Senantiasa malaikat Jibril memesankan kepada saya agar aku berbuat baik dengan tetangga, sehingga aku khawatir kalau pada suatu ketika nanti dia akan mewarisinya. Hatta dhanantu annahu sayuwarriso. Jadi tetangga, kalau seandainya dengan kita sekarang ditanya dengan tetangga kita, paling kalau kita tahu sebuah di depan, sebuah di belakang, samping menyamping, paling 4 buah rumah saja, dan kemungkinan kita cuma hanya tahu 1, 2, 3 orang saja. Pada tetangga kita yang sebenarnya itu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke samping menyamping. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang dengan kita, karena kita senantiasa ulang kali ke masjid, tidak pernah terbabi dengan minuman dan perempuan, tidak pernah terbabi dengan perjudian dan kemaksiatan, rasa-rasa sudah oke lah hidup kita. Nah, banyak lagi kewajiban-kewajiban yang belum kita laksanakan. Kewajiban kita kepada diri kita masing-masing. Tuh dengan handphone yang di dekat tiang di sana, apakah ikut pengajian kita atau dengan dunia lain? Kalau dunia lain lebih elok keluar daripada masjid saja. Itu ketaksiran kita dengan masjid. Begitulah juga ketaksiran kita dengan diri pribadi kita sendiri. Bukan sepanjang waktu kita sebagaimana yang Allah kehendaki. Waktu kita kebanyakannya untuk bisnis, kebanyakannya untuk di dunia, kebanyakannya untuk keperluan hidup. Maka jangan sampai dengan kita mengesihani orang lain, tapi kita tidak kesian dengan diri pribadi kita sendiri. Habuan untuk akhirat kita, habuan untuk agama, peluang untuk kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah hanya sesaat dalam setahun, hanya sesaat dalam sebulan, hanya sesaat dalam seminggu. Jangan kita cemari, jangan kita cemari, kita nodai dengan perkara-perkara yang selayaknya bukan di rumah Allah, yang selayaknya bukan di dalam masjid. Itu berarti kita sudah tidak berbuat baik dengan jiran, dengan tetangga. Itu adalah anggota tubuh kita sendiri. Tetangga kita di samping menyamping, dalam berapa kali kita ucapkan assalamualaikum, dalam berapa kali kita datang berkunjung. Nih saya tetangga dengan Haji Abdullah, yang dengan beliau senantiasa kalau rumput naik, dipotongkan rumputnya. Saya datang ke rumah atau datang ke kawasan Bukit Sentosa, alhamdulillah ada bersih. Kadang-kadang datang ke rumah, dalam berapa kali kami pernah bagi kue kah? Yang kedengaran mungkin anak-anak bising, anak-anak berkelahi. Itu taksir, itu kesalahan kita dengan tetangga kita. Ala kulli hal, kalau seandainya Allah hisab kita dengan hak-hak tetangga saja, sudah tidak ada seorang pun yang selamat. Lebih-lebih lagi kalau dengan tetangga dekat kita sendiri, sudah kita manfaatkan tantangan kita nih chatting, nih Facebook, nih SMS, jari tangan. Sebanyak apa SMS kita untuk kebaikan? Sebanyak apa? Kedua belah kaki kita langkahkan, lebih banyakkan yang mana? Apakah lebih banyakkan kita langkahkan ke masjid, atau lebih banyak kita langkahkan ke tempat-tempat yang pada hari akhirat kita tidak merasa bangga dengan tempat-tempat tadi itu, yang sehingga dengan kita merasa kecewa. Innalillah, kenapa anak diajak ke situ? Innalillah, kenapa aku datang ke situ? Itu dengan langkah-langkah yang kita gunakan. Begitulah pandangan, pendengaran, pikiran, tenaga, waktu. Kira-kira pakaian yang lawa dan yang cantik tadi itu, dalam berapa kali sederhana dan tidak mengundang perhatian kita bawa ke tempat-tempat ibadah, atau hanya pada waktu kita memakainya memberikan kebanggaan, kesombongan dan keegoisan kepada kita. Dan ini berlaku, itu makna daripada hadis Nabi kita bersabda, sehingga aku sampai khawatir
kena pesan daripada Jibril agar berbuat baiklah dengan tetangga yang kalau pada suatu ketika nanti dia akan mewarisi aku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim." Sebutlah kebaikan-kebaikan daripada orang mati. Coba tengok, untuk orang mati saja kita tidak boleh menyebut aib-aibnya dia, kejelekan dan keburukannya. Ini yang mati itu tak ada perasaan. Dia sudah tidak merasa, telinganya tidak mendengar, matanya tidak melihat, mulutnya tidak bercakap, jantungnya tidak berdenyut, anggota tubuhnya sudah mati. Apapun yang kita lakukan dia tidak merasakannya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tapi ternyata yang walaupun dengan orang yang tidak mendengar, dengan makhluk yang tidak melihat dan juga yang tidak ada perasaan, tetap kita tidak boleh menyebut kejelekan dan keburukannya. Macam mana kalau orang tadi itu masih hidup, matanya melihat, telinganya mendengar, hidungnya bernapas, jantungnya berdenyut, anggota tubuhnya bergerak. Na'udzubillah. Kalau dengan yang mati saja kita dididik dan diajarkan agar kita tidak menyebut kejelekan dan keburukannya kecuali untuk nasihat. Bagaimana kira-kira kalau dengan orang yang hidup, yang mempunyai perasaan, tersinggung tak tersinggung? Sebab kalau masih tersinggung berarti kita tuh normal, sehat. Kalau kita tersinggung, bagaimana sehat? Kan seperti yang saya tegur tadi itu kan satu pemandangan yang tidak nyaman dilihat, dan kita pun tidak akan mau kalau sampai orang lain berbuat benda yang semacam itu. Kembali kepada hadis, sebut kebaikan daripada orang yang meninggal dan elakkan kalian daripada menyebut kejelekannya atau juga keburukannya. Sekedar mengungsikan maklumat, mungkin nama yang tidak tahu, hampir semuanya berpendapat dan menyarankan kepada Raja Khalid. Raja Khalid, raja yang ketiga setelah King Abdul Aziz, King Saud, kemudian Faisal, kemudian Khalid. Saya pada waktu di Mekah, tiga ini saya sempat, Faisal, Khalid dengan Raja Fahad. Terakhir dengan Raja Fahad. Raja Abdullah saya sudah di sini atau sudah di luar Arab Saudi. Yang tiga tadi saya masih di sana. Jadi pada saat itu disarankan kepada Raja Fahad agar kubah hijau itu diruntuh. Tilkal qubbatul qadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajulul ghayahib. Itulah dia dengan kubah hijau yang di dalamnya terdapat Nabi, Rasul pesuruh Allah, pancaran cahayanya yang mampu untuk melenyapkan segala kegelapan. Jadi ulama menyampaikan keputusan daripada mereka, ulama Arab Saudi, supaya kubah Nabi kita tuh diruntuh. Jadi kata Raja Khalid, kubah itu sebenarnya pada zaman kakak aku pun sudah ada, tapi tidak diruntuh. Zaman abangnya aku pun sudah ada, pun juga tidak diruntuh. Zamannya orang tua aku Abdul Aziz pun juga ada, dan tidak ada yang menyarankan semacam itu. Sebelum itu lagi, sebelum kerajaan Arab Saudi sudah ada sejak pada beberapa ratus tahun yang lalu kubah hijau, kubahnya Rasulullah, bukan hijau, kubah hijau, kubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, itu hijau saya ya? Enggak, biru. Ada satu kereta biru, model baru, apa namanya Ji? Kereta baru, Proton, Suprema, biru, semuanya biru. Itu produk kerajaan. Itu produk barisan, bukan produk pembangkang atau bukan produk pakatan. Kubah hijau tidak ada hubungannya dengan hijau dan biru. Oh, masya Allah, tabarakallah. Jadi kata Raja Khalid tadi itu, sejak beratus-ratus tahun yang lalu pun tidak ada yang komplain tentang kubah hijau. Justru selayaknya yang punya pandangan seperti itu yang layak aku usir daripada negaraku. Itu ceritanya Syekh Albani terusir daripada Arab Saudi. Syekh Albani yang menyarankan kepada ulama
Arab pada waktu beliau di Jami'ah Madinah, dosen pensyarah di situ, supaya kubah itu diruntuhkan. Baru kan? Atau sudah pernah dengar dah? Bismillahirrahmanirrahim. Sebut kebaikan daripada orang mati dan elakkan keburukannya, kecuali kalau untuk nasihat, di mana dengan yang sudah mati dari itu membawa ajaran sesat, perkara-perkara bid'ah, maka tidak problem kalau kita mengingatkannya kepada orang ramai agar itu jadikan ibrah kepada akan jadi ibrah kepada mereka. Nabi kita bersabda, man arada yustajaba da'watu, orang yang ingin doanya diijabahkan oleh Allah, wa antuk sabak kurbatuhu, dan akan disingkapkan, akan teratasi, akan mendapatkan solusi terhadap kesengsaraan, kesulitan, problem yang dia hadapi, fal yufarrij an mu'sir, hendaklah memberikan kelonggaran dan kelapangan kepada orang yang sengsara. Kuncinya di situ. Berobat, pi sana, pi sini, pusing sana, pusing sini, daripada rumah sakit ke rumah sakit, daripada hospital kepada hospital, daripada klinik kepada klinik. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, macam mana tidak sembuh-sembuh juga? Kenapa? Apakah karena tidak berobat? Sudah juga dengan bermacam-macam ikhtiar. Jadi pada saat itu dengan beliau termimpi Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Sidi Syekh, coba tengok tuh di bawah apartemen, di bawah rumah anta itu ada satu ekor binatang lemah terperangkap dalam jaringan rumah Al-Ankabut. Turun, ditengok, memang ada binatang kecil terperangkap di situ, dilepaskan. Masya Allah tabarakallah, lepas binatang tadi itu daripada perangkap rumah Al-Ankabut. Inna auhanal baiti labaitul ankabut, hilang secara serta merta penyakit yang menimpa kepada istri. Itu namanya al-indar, apa tadi dengan bahasa hadis, at-tafrij anil mu'sir, memberikan kelonggaran kepada orang yang sengsara. Masalah utang piutang, masalah marwah, masalah jawatan, kedudukan yang terancam, nak kawin, udah kesana ke orangnya pemalu sekali. Yakin dia sampai bilang tak dapat jodoh. Anak sih, kalau sudah sampai pada suruh melihat, anak memang betul-betul sudah tak boleh angkat muka saya. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah ada perempuan depan anak memang betul-betul malu betul. Bantu dia, ajak pergi. Anak betul-betul jadi pikiran, kalau seandainya saya duduk sekali depan dia, mesti ada gemetaran, mesti ada ketakutan. Bantu orang yang semacam itu, tenang, nanti anak urus semuanya. Pokoknya kamu ucapkan iya saja. Nak kawin tak? Nak, oke, nanti saya selesaikan. Kenapa? Sebab problemnya di situ. Kalau jumpa perempuan, kalau cerita tentang perempuan sudah gemetaran. Malah hari pertama melamar, Pak Ji, Assalamualaikum, saya ada apa? Silahkan. Nak melamar anak orang takut, masalah bantu, itu termasuk tafrij anil mu'sir. Utang piutangnya, masalah keuangannya, kehidupannya, kesehatannya. Kalau nak doa kita dikabulkan oleh Allah, masalah kita teratasi, coba dengan kita luang waktu untuk kita meringankan beban orang yang bermasalah. Kita bantu semampu kita membantu, bantu dengan nasihat, bantu dengan doa, bantu dengan tenaga, bantu dengan pikiran. Kita bagikan solusi dan juga dengan pandangan yang ideal agar dia dapat mengatasi masalahnya. Nabi kita bersabda, idza atakum karimu qaumin fa akrimuhu, muliakanlah apabila kamu didatangi oleh orang yang mulia. Apabila kamu dikunjungi oleh orang yang mulia, maka muliakanlah dia. Riwayat akrimu karima qaumin zalla. Dan ini juga menunjukkan atas kesediaan, kelembutan dan kemuliaan hati seseorang. Ini saya kenal dengan beliau nih.
pakai sorban, tambah lagi janggut panjang sedikit, mesti ada yang mengira, wah ini barangkali adik Habib Syekh nih. Yohanono, 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 Yohanono. Jadi, masya Allah, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Dia antara dua keadaan. Jadi, mungkin saja yang pada saat ketika dengan seseorang tadi itu, tak payahlah merapu atau merepek ke sana kemari. Saya nak cerita tentang saya sajalah, lebih senang. Saya Datuk Zul dengan Pak Yusuf. Saya tak pakai sorban, tapi pakai jubah. Kami ziarah ke tempat Habib Naufal. Nah, dengarkan Habib Bapak, tempat tu cantik, lalu sudah anda ceritakan. Tempatnya cantik, bagus, lawak. Kalau nak ke Bogor, pergilah ke Sukabumi, tengok pondok tu apakah hanya setakat cerita saja atau memang view di depan, samping nyamping memang cantik. Resort sama dengan janda baik yang dipakai sama Habib Ali Zainal Abidin sekarang ini, mungkin lebih cantik daripada itu lagi. Semuanya ditangani oleh pelajar, tidak ada sesen duit pun yang diberikan kepada tukang upah atau kepada pegawai atau kepada sesiapa saja. Sampai ke situ Habib ini udah pesan, sebab saya sudah tahu Habib Naufal menemani atau mengawal, menggait Habib Ahmad putra Syekh Muhammad Maliki yang sedang berziarah ke Malaysia selepas lebaran tadi itu. Saya sudah tahu beliau ada di sini. Maka beliau pesan kepada santri-santri beliau, nanti coba tolong dilayan secara sopan, hormat, takzim kepada tetamu yang akan datang berkunjung. Tapi dengan beliau mungkin tak sebutkan nama. Kami pun datang ke situ. Saya datang sana santai sebab saya memang tak pernah datang ke situ, dan dengan Habib Naufal pun juga rasanya kami tidak pernah berjumpa. Tapi semasa sama-sama di Mekah, saya dengan Syekh Ismail, beliau dengan Syekh Said Muhammad Alwi Maliki. Khair, gimana ceritanya? Jadi saya sampai situ disambut sama kawan-kawan, ditempatkan di tempat tamu, lawa cantik betul, pemandangan indah sekali. Jadi kata mereka yang melayan pertama kali itu, Syekh, dia tak kata Syekh, kami buatkan saksuka, selai buah tamar, kurma. Syekh Muhammad senang, suka sekali. Khair, dia bilang tak apa, semuanya santri, semuanya pelajar, buat masakan, masya Allah tabarakallah. Tadinya katanya makanan ringan, tau-taunya sampai pada nasi pun juga disediakan. Datang satu persatu, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam, santai macam itu, salam. Saya selepas masuk, saya lepas jubah, saya gantungkan di dalam rumah tetamu, santai begitu. Ada jubah lagi dengan pakai kopiah biasa. Tuh, masya Allah, barakallah. Biasa santai. Saya menikmati pemandangan yang indah tadi. Betul. Datang satu, assalamualaikum, salam, jatuh dengan saya dan juga dengan Pak Yusuf. Jadi pada waktu itu, Pak Yusuf ini cerita, Syekh Nurdin, Ustadz Nuruddin. Kami sering buat daurah di Bogor ini. Jadi mereka tertanya-tanya, siapa yang mengelola, yang mengadakan daurah mengajar kitab itu? Jadi kata Yusuf, Ustadz lah, maksudnya saya lah, Ustadz lah. Dia cakap Ustadz, dia tak sebut Syekh, Ustadz lah. Mereka rela aja, santai aja, tak bagi respon, tak bagi sama sekali. Tak lama kemudian datang salah seorang pelajar yang pernah ikut daurah saya di Bogor. Datang, assalamualaikum, cium tangan. Bulan balik, Syekh apa kabar? Kitab-kitabnya antum, buku-bukunya antum, karangannya antum, masalah tabarakallah, minta ijazahnya lagi. Terpelajar kalau yang datang sebelumnya tadi itu. Jadi sampai tanya, Syekh Nuruddin kah? Ini Syekh Nuruddin kah? Yang ada dalam YouTube tuh kah? Ya dalam. Oh, akhirnya tadi duduk santai saja. Kita masuk hati. Betulnya semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Kemana saya bergerak diikuti oleh semuanya tadi itu. Dikawal betul. Sampai masa kami balik pun pergi menuju tanah kosong, pembangunan yang akan dibangun Dar Habib pun juga dikawal sama mereka. Minta doanya, Masya Allah, tabarakallah. Tadi tak macam itu. Begitu ceritanya. Jadi apa yang kita kaitkan dengan hadis yang kita sebutkan di sini,
Jadi pada saat Anda tahu, tapi Anda datang ke Perlis, mungkin di sini Anda akan banyak tahu. Di Perlis itu adalah Darsunan. Orang Darsunan ini banyak tidak mengenal. Syekh Nuruddin kalau kenal pun paling ya dianggap sebagai apalah kalau tahu. Nah, jadi pada saat sampai ke situ atau sebaliknya. Jadi dengan kita, misalkan saja pada saat dengan kita membawa Habib Umar, kemana kita bawa? Kita bawa ke Kedah atau kita bawa ke Gurun. Habib Umar di Keler kenal, Gurun namanya yang tak kenal Habib Umar. Nah, pada masa sampai ke situ, karena Habib Umar lagi berpakaian selek-telek dan santai, kita lagi pakai sorban, selendang di sini, jubah dan bawa tasbih lagi. Sambil bertasbih kita, mesti tumpah orang ramai itu kepada kita, bukan lagi ke Habib Umar. Aja. Bid'ahnya deh, insyaallah. Maka pada saat itulah kita harus memainkan peranan kita. Ini orang yang mulia, dipandang rendah dan dipandang hina di kalian orang ramai. Nabi kita kata, muliakanlah orang yang mulia yang pada saat terhinakan. Maka kita di depan santri ini berlaku, depan santri datang. Jadi diceritakan saat ketika salah seorang daripada ulama besar sedang lagi dalam pengajian yang biasanya tidak pernah bangkit dan tidak pernah berdiri memberikan hormat kepada sesiapapun, yang pada saat datang seorang laki-laki tua, pakaian tak kemas mana, tak pakai jubah dan tak pakai sorban, tubuh tadi itu langsung berdiri dan mempersilahkan supaya orang tadi itu duduk di tempat dunia. Orang jadi heran, siapa? Rupanya Tuan Guru Syekh Muhammad Yasin Al-Badani rahimahullah. Kadang-kadang masyayikh kalau pada masa tua nanti pakaian yang sorban. Saya nggak tahu akhir-akhir aja kalau kita pakai sorban, pakai sorban biasa saja. Ulama ini yang hafal Kutubus Sittah dengan syarat-syaratnya, bukan Bukharinya saja, syarat Bukhari pun hafal. Tapi pakaian nipis, sederhana, tak ada sorban, jalan pakai tongkat, tok. Orang tak boleh jam. Ini ternyata dikenal di kalangan para malaikat Allah Jalla wa'ala. Tapi menyamar hidup di dunia, ramai orang yang tidak kenal. Maka pada saat ketika ada orang-orang semacam itu datang ke majelis kita, Assalamualaikum, sebelum kita mulaikan majelis kita, maka untuk mengawali majelis dengan bacaan Fatihah, kita memintakan kepada Al-Alim, Al-Allama, Maulana, Syekh, siapa bin siapa yang orang ramai tak jam. Siapa yang dimaksud tadi itu? Ternyata orang yang tidak berpakaian serba sempurna, yang tidak menampakkan keilmuan dan kealiman dan kesubutannya. Oh, itu maknanya memuliakan orang yang dipandang rendah di masyarakat. Macam itulah juga. Kalau tidak, teman kita tidak seperti budak kampung. Ada datu dengan saya atau Tan Sri dengan pergi dengan kita. Kalau orang tak kenal kan dilihat seperti orang biasa saja. Jadi kita katakan datu. Jadi dia pergi. Waktu Tan Sri, ini mati. Kalau kartu datang. Jadi di keuangan ini banyak uang, banyak. Itu makna dari kita berarti pulau Tubuh. Katanya ada makanan. Itu makanan dari masjid. Bau makanan ini keciuman tapi tak keciuman lagi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil wahdah. Nabi kita mencegah kita menyendiri atau hidup sendirian, tidur sendirian atau musafir sendirian. Nabi kita bersabda, kalau seandainya umatku mengetahui tentang keadaan menyendiri itu, bisa tidak ada seorang pun yang pergi sendirian. Masih mendingan naik kereta, naik kawasan janda baik, kita sendirian. Kita tinggal pakai tadi terasa berat, hantar minyak tak laju di bawah. Sabar ya Allah, dan naik bulu roma kita ya Allah. Kami di belakang. Jangan jalan sendirian. Jam-jam macam ini tampak, tapi masuk naik kawasan jaga baik, jam 2, jam 3 pagi, hujan gerimis,
atau juga kawasan Greek menuju Jeli. Jalan yang kona-kona tuh kalau mati izin kalau mogok di situ. Saya pikir kalau mogok dia akan pakai tutup kaca tinggal sudah tidur saja lagi di sana. Tak bikin untuk minta bantuan atau pertolongan. Gelap. Jadi kalau bawa motor lebih teruk dari bawa motor sendirian. Terus ada seperti ada orang letak jago di sini. Sabar, katanya sabar. Allahu Akbar. Itu makna daripada wahdah. Jadi kata Isyarum yang macam itu jangan ditengok, jangan tengok kita maju, tengok di kaca cermin ada dua penumpang di belakang. Tenang saja, jangan lihat ke belakang, lihat ke belakang terbabas gitu. Presiden hati-hati. Itu juga jalan rawat dekat kuburan Cina itu senantiasa kelihatan ada seperti orang menyeberang. Kita kelajuan lebih daripada 150 ke atas, boleh terjadi sesuatu yang luar daripada dugaan. Jangan hidup sendirian. Jadi ada baru-baru ini itu ada penduduk di atas oke, ternyata tapi setelah anak cerita, kita bilang dulu ada orang bolos gigi, tengok depan cermin, yang ternampang bukan muka dia. Dia bolos gigi, cermin depan dia, tapi bukan muka dia yang nampak di situ. Setelah menceritakan, boleh bimbang. Terus anak, saya ada cerita itu buat anak susah tidur. Di mana? Di pihak bawah yang ditaruh tidur itu. Dulu kan kawan-kawan anak kacau lah, anak rele aja kadang-kadang dia pegang-pegang kaki saya takut salah, saya tetap saja tidur bismillahirrahmanirrahim ya wa amut. Sekarang ini ada Afrika dari Mesir datang, dia mengeluh dengan kawan-kawan saya tidak di sini, dia mengeluh katanya mereka kacau di sana, makhluk halus tadi itu kacau dia di sana, padahal ini orang Arab hafal Quran dan juga guru Quran lagi, masya Allah, tabarakallah. Mungkin di Islam yang seronok dengan orang itu. Datang dia pegang-pegang kakinya mungkin lenguh, dia pijat refleksi ke apa, masya Allah, tabarakallah. Itu maksud hadis jangan tidur sendirian. Maksudnya jangan duduk di rumah yang tak ada penghuni sendirian. Macam-macam yang boleh berlaku. Akhirnya kita tak boleh tidur. Ada macam itu saja. Apakah boleh tidur kita? Rumah Terengganu itu hanya untuk ketua pengarah. Dua buah banglo besar di College Zainal Abidin. Kita sebut apa? Tuzan. Pernah ada cerita. Apa cerita diulang-ulang lagi? 15 menit lagi. Sampai ke situ saya merasa dihargai betul. Itu katanya itu hanya untuk tetamu kehormatan dan bangun yang sama bentuk sama model 2 tingkat itu yang ditempati oleh rektornya. Jadi kita pun rumah berseberangan dengan rumah rektor, rasa seronok lah, hebat. Dan ketika kita diberikan villa mewah macam tu, di malam waktu saya naik ke atasnya, rumah tu sepi, tak ada orang, tak ada yang pernah duduk di situ dan semuanya dah tahu ceritanya. Kami tidak tahu. Saya sekeluarga di situ. Naik ke atas, itu seperti orang mandi, basah bilik air mandi, tapi tidak ada yang mandi. Satu, kedua, pada saat kami program di Dewan atau di aula masjid, anak-anak di rumah pun berisik macam-macam bunyi. Ya Allah, anak-anak Muhammad pada masa masih kanak-kanak, Muhammad, Abdullah, Umar, Sarah, Hasan masih belum lahir lagi. Masalah diajar punya baca disip amalan, masya Allah, tabarakallah. Tapi karena kita tidak tahu, kita boleh relax dan santai. Setelah balik kedah, setelah tinggalkan tempat tadi itu baru terbongkar rahasia. Memang tak pernah ada orang yang berani dulu.
Yang tak berani ini yang memang kena, yang berani ini kena tak tahu cerita. Kalau anda diberitahu maka itu lebih lompat duduk rumah kecil daripada duduk rumah yang banyak kecilnya. Jadi bertendang di jalan itu, buat apa kita mengungsi ke tempat mereka? Jadi kita kata jangan duduk sendirian, jangan musafir sendirian. Kalau terjadi apa-apanya pun kita nak disimbang dan minta pertolongan dengan siapa. Bismillahirrahmanirrahim. 10 menit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kadzdzaba al-'abdu qala, apabila dengan seseorang itu